Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khara jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'hu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatin ukhra kullu syai'in indahu bimiqdar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Sibuk jual akik di kota Jabar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Yang terhormat Bapak Zairin dan Ibu Iis Lis Iis Dahlia. Oh. Yang Bu, saya benar Bu. Lis Yulia. Kok bisa Lis? Oh iya, panggilan saya baru terbongkar sekarang. Iya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim An-Nisa, benar? Ya. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Tanjung Kemala Barat. Tidak lupa juga yang terhormat pembina kelompok pecinta yatim. Ini jangan ditinggalkan, beliau ini manusia mulia. Kenapa? Masya Allah, dilingkupi anak yatim, luar biasa. Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin siang menjelang sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini kita datang bukan hanya sekedar memenuhi undangan Ibu Lis, ya, tetapi ada muatan apa Bu? Menjenguk orang sakit. Memang sakitnya beliau nggak kelihatan karena nggak berbaring, badannya sehat, hanya pandangannya terbatas sementara ini. Insya Allah nanti di ujung acara kita akan doa, pakai doa nur buat Bu. Sudah hafal doa nur buat Bu? Berarti besok perlu saya tulis. Insya Allah pertemuan Ar-Raudhah berikutnya saya akan tulis doa nur buat. Kalau bahasa lainnya nurun nubuwah. Doa ini adalah doa cahaya kenabian. Kenapa disebut nurun nubuwah? Karena doa ini fungsinya merefresh. Kalau jenengan punya HP, HP-nya sudah lemot karena banyak program yang makjolas. Misal HP-nya sudah penuh dengan video yang makjolas. Misal banyak sekali kalau bahasanya itu yang di Play Store itu apa namanya? Aplikasi. Aplikasinya penuh hingga RAM-nya itu nggak cukup.
berantakan nyusunnya, maka perlu direstart, perlu dikembalikan kepada produk pabrik. Kan ada itu ya, kembali ke produk pabrik. Nah, doa nurun nubuah itu seperti itu fungsinya, Bu. Saya punya kawan ya, dia ini sudah punya anak 6. Banyak apa banyak, Bu? Banyak, 6 itu banyak. Bujur cuma 2. 2. 6. Dan dulu dia bisa punya anak 6 itu karena ngamalkan doa nurun nubuah. Begitu kenal saya, baca doa lagi itu, mana meneh, Bu. 7 anaknya. Padahal yang ke-6 itu sudah usia apa? SMA sekolahnya. Keluar lagi. Tapi harus ada lanangnya. Kalau nggak ada lanangnya kate. Nggak bisa, Bu. Makanya kalau pengen punya anak lagi, baca doa nurun nubuah juga bisa. Ya, yang masih produktif. Kalau Bu Rusdiana nggak produktif lagi. Menopos nggak bisa lagi. Tapi ada nggak kemungkinan? Ada. Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu usianya udah tua, 80 tahun mendekati, masih punya anak kalau memang Allah mau. Tetapi logika hari ini sulit gitu. Udahlah, berhentilah sudah, fokus untuk menyongsong kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam konteks Islam, tadi kemarin ingat gak, Bu, kalau menjenguk orang yang sakit apa doanya? Nah, kan lali. Kemarin di rumahnya Ibu siapa kemarin? Apa doanya, Bu? Nah, apa kalau kita menjenguk orang yang sakit apapun, kita doa itu Allah takdirkan tidak akan punya penyakit seperti yang kita jenguk. Semakin banyak kita menjenguk orang yang sakit, maka semakin banyak kita terhindar dari sakit orang yang kita jenguk. Lali meneh, la baksa. Nah, ini belajar tua ini memang sulit ini. La baksa tohurun insya Allah. Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Berarti segini banyaknya cuman saya yang ingat tadi. La baksa tohurun insya Allah. Kita mulai, Bu, kita mulai seperti ini, insya Allah karamahnya luar biasa. Nah, Ibu, mengenai hal sakit, kalau orang yang beriman, sakit itu baik. Orang yang beriman itu semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, kata Rasul. Ajaban itu artinya amazing. Apa amazing, Bu? Luar biasa, hebat. Wow, nah, itu amazing. Kalau bahasa Arabnya ajaban, luar biasa li amril mu'min. Urusan orang mukmin itu luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Li anna amrohu kullahu khair. Karena orang mukmin itu seluruh urusannya menjadi baik. Laisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat yang lain kecuali kepada umat yang muslim dan mukmin. Apa? In asobathu sarra'u syakaro wa kana dzalika khairan lah. Kalau orang mukmin mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jenengan punya anak baik, disyukuri, itu sangat baik dan berpahala. Dapat rezeki yang banyak, disyukuri, itu hal yang baik sekali. Artinya baik di sini berarti berpahala.
Orang yang turun dari haji mengadakan apa namanya, syukuran, itu baik dan berpahala. Apalagi orang bisa bangun rumah disyukuri, itu baik baginya. Punya teman yang baik, itu baik kalau disyukuri. Ini kadang teman baik itu sebentar, seminggu baik, seminggu gak baik. 2 minggu baik, sebulan enggak baik. Itu kan. 3 minggu baik, setahun enggak baik. Ada yang seperti itu. Padahal ibu, teman yang baik dalam banyak keterangan itu bisa mensyafaati ibu. Orang yang tahabba bil iman lillah, orang yang ada 2 orang saling mencintai karena Allah. Dan ini bukan bayangannya suami istri, laki perempuan, tidak. Bisa perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki, asalkan cintanya karena Allah, bukan karena nafsu. Karena hari-hari ini ada propaganda kafir tentang LGBT. Hati anak-anak kita bu, kalau sudah mulai tingkahnya agak kemelo-meloan, hati-hati. Itu bisa jadi kena virus LGBT. Hati-hati. Maksud dalam hadis ini tidak demikian ibu, yaitu kita berteman karena Allah, hanya karena Allah. Pengajian sama-sama, ke majelis taklim sama-sama, apalagi bersedekah sama-sama, ketika suka duka sama-sama, senam lansia bareng sama-sama. Apa? Bot bot sama-sama. Satu enggak punya, satu punya, saling memberi, saling menghutangi, boleh enggak? Boleh. Dan itu nanti sampai di akhirat ibu. Begitu nanti maaf, misal nih Bujir masuk surga duluan, misal Bujir ingat dulu saya pernah pengajian di rumahnya Bu Lis, ada di sana Bu Rusdiana, ada di sana Bu Hayati. Kemana sekarang dia ya Allah? Nanti Allah tunjukkan, oh Bu Rusdiana masih di neraka, misal. Misal, contoh, Bujir bisa mensyafaati Bu. Ya Allah, dia orang baik ya Allah. Bahkan Gria Lansia dulu dibantu sama dia itu. Ya Allah, dia baik. Setiap kali pergi sama saya selalu ngasih bandari ya Allah, misal. Oh, bisa Bu, bisa. Itu orang lain, apalagi anak sama orang tua, saudara sama saudara, masya Allah. Itu Bu. Jadi syukur itu larinya ke sana, tetap ke surga ibu. Sekarang sebelum terlambat ibu coba punya satu temen yang betul-betul temen. Punya enggak Bu? Nah, itu ngeklik, jangan nggak ngeklik. Betul-betul ngeklik itu maksudnya gimana? Benar-benar sehati. Misal ada orang yang Bu Tati, ngapa nggak diundang saya Bu kemarin? Oh, minggu depan. Iya. Oh iya. Belum. Walimatun Nakiah namanya. Saya mana tadi Bu? Oh iya. Sahabat dengan sahabat itu bisa mensyafaati. Makanya sebelum meninggal ibu pilih teman yang benar-benar teman. Maksudnya teman yang benar-benar teman itu meskipun nanti ada suara dari pihak ketiga menceritakan tentang kejelekan teman kita tetap baik. Gitu. Saya pernah ketemu tapi ternyata nggak jadi. Belum ketemu, saya pernah ketemu tapi belum jadi. Saya pernah ketemu udah berkali-kali ketemu kayak iya tapi ternyata belum jadi. Sulit menemukan itu. Tetapi saya yakin kita pasti punya di hati itu
teman yang benar-benar berteman. Meskipun sekarang dia menjauh, jadikanlah dia teman di hati yang insya Allah ketika nanti kita bersumpah di hadapan Allah, kita masuk surga duluan, kita bisa mensyafaati mereka. Syukur sampai di situ. Nah, yang kedua, wa in asobathu darra'u, jika orang mukmin itu ketimpa musibah, sobaro, bersabar, fakana dzalika khairan lah, maka bersabar itu lebih baik. Orang yang punya dan mendapatkan kebaikan kok bersyukur dapat pahala. Orang yang punya dan mendapatkan keburukan atau musibah atau bala atau kecil-kecilnya sakit kok dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan kemarin kita sampaikan di tempat Pak Mulyadi ya, bahwa orang yang dikasih penyakit itu sebenarnya sedang dikasih apa, Bu? Ujian, bukan, kasih pahala. Dan sakit itu akan menggugurkan seluruh dosa. Jadi sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu akan apa? Mengingatkan kepada Allah. Sakit itu akan apa? Akan ditempatkan di tempat yang mulia. Maksudnya bagaimana? Pak Zairin ini sudah baik orangnya. Pak Zairin ini sudah soleh orangnya. Pak Zairin ini sudah tidak meninggalkan perintah agama. Pak Zairin ini selalu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah. Tapi kenapa masih dikasih penyakit? Bukan tidak sayang Allah kepada Pak Zairin, tapi sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi Allah ingin mengangkat derajatnya. Kenapa? Derajat itu muncul karena dia sabar. Tapi kalau merutu, nah ini Pak Zairin jangan merutu, tapi tetap sabar. Karena nasihat yang paling dasar bagi orang yang sakit apa, Bu? Sabar. Meskipun yang ngomong itu belum tentu bisa sabar. Bu Hayati tadi datang, Bu, Pak, sabar, ya kan? Nasihatnya pas, ya. Ya nangis boleh karena sakit. Sakit gigi boleh nggak nangis? Boleh. Sakit gigi nangis boleh, tapi jangan mengerutuk Tuhan. Tuhan ini brengsek. Nah itu ya nggak boleh. Bahwa sakit gigi itu akan menggugurkan dosa. Nah, sabar ini pengejawantahannya banyak, Ibu. Maksudnya sabar itu apa? Tetap di dalam Islam. Ini sabar, Bu. Apa, Bu? Sabar itu artinya tetap di dalam Islam. Meskipun pada waktu kita payah menerima sakit, meskipun kita mungkin dalam sakit itu sulit melakukan ibadah, tetap ibadah. Itu yang disebut sabar. Meskipun telinga ini dengar orang yang nyanyi-nyanyi, tetangga nyanyi-nyanyi itu marah karena kita sakit gigi. Kita sakit gigi, tetangga karaokean, enak nggak, Bu? Nggak enak. Apa iya kita mau marah-marah? Yang nggak tahu diri kadang tetangga, bahwa tetangganya tahu sakit gigi malah dia karaokean. Tapi kalau nggak tahu, siapa yang salah? Telinganya apa musiknya? Yang punya musik ngomong, loh ini kan musik-musikku, terserah aku mau nyanyi ini di rumahku. Nah tapi kan saya punya telinga, ya udah tutup telingamu. Nah kan payah, itu ribut jadinya. Padahal kan suara itu datang sendiri, tidak ada, walaupun ada sekat tetap dia masuk. Nah seperti itu, Bu, namanya sabar. Bahkan sampai sabar itu seperti sabarnya Ayub. Ibu tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub itu kaya raya, Ibu. Dalam kitab Uqudul Lujain itu disebutkan Nabi Ayub itu sekayanya Nabi ketika itu. Bahkan dia punya peternakan gajah dalam riwayatnya. Ada sekarang orang yang ternak gajah? Nggak ada. Barangkali ada 1-2 saja, itu pun di kebun binatang. Ini dia memelihara gajah, membiakkan gajah,
bahkan sampai ratusan gajahnya, sapinya ratusan, kambingnya ribuan, ayamnya miliaran. Si Nabi Ayub ini. Lalu si iblis ini ngomong sama Allah, ya Allah, saya nggak heran Nabi Ayub seperti itu karena emang nabimu. Coba sekarang kalau saya coba dia miskin, barangkali dia nggak ibadah. Sekarang dia ibadah, tunduk kepadamu ya Allah. Mungkin karena dia masih punya uang, mungkin karena dia masih banyak duitnya, masih banyak lembunya, masih banyak sapinya, masih banyak gajahnya, maka dia bersyukur terus kepadamu. Coba kalau seandainya dia miskin, barangkali meninggalkan engkau ya Allah. Nggak mungkin, kata Allah. Itu hambaku yang paling soleh, itu hambaku yang paling mulia saat ini. Oke ya Allah, saya izin. Jadi iblis itu juga bisa dialog dengan Allah. Dalam kitab itu disebutkan, lalu kemudian izinkan aku untuk mengganggunya. Lalu kemudian apa yang kau lakukan? Aku akan hancurkan seluruhnya. Aku akan matikan anaknya, aku akan habisi seluruh hartanya. Apakah ketika dia nggak punya anak, ketika dia nggak punya lagi kekuasaan, ketika dia nggak punya lagi harta masih menyembahmu? Kita buktikan ya Allah. Baik, kata Allah, silahkan hancurkan Ayub, silahkan. Asalkan engkau tinggalkan lisan dan hatinya. Bayangkan tuh. Jadi iblis itu minta izin sama Allah untuk mengganggu Ayub sejauh itu, ibu. Silahkan habiskan hartanya, habiskan anaknya, matikan, silahkan. Tapi sisakan hati dan lisannya. Benar bu. Begitu diizinkan langsung hancur, pokoknya singkat cerita hancur. Bahkan anaknya mati, istrinya yang masih setia. Singkat cerita badannya pun dihancurkan, dibuat seluruh badannya gatal. Lalu digaruk-garuk sama Nabi Ayub hingga kemudian membuat merah-merah, kemudian luka, kemudian menanah, kemudian ada ulatnya. Seluruh tubuhnya ada ulatnya kecuali hati dan lisannya. Kaki-kakinya ada ulatnya, bahkan tenggorokan sini itu kelihatan. Dalam kitab disebutkan karena saking banyaknya ulat. Apa yang terjadi? Nabi Ayub masih menyembah Allah, Nabi Ayub masih terus bersabar, bu. Ya kalau kita masya Allah bu, kalau kayak gitu, dan kita jangan berdoa kayak Nabi Ayub bu, kita belum mampu. Itu contoh untuk kita. Itu Nabi. Segitunya Nabi Ayub. Bahkan ketika mau sholat, dalam riwayat disebutkan si yang menempel di badannya itu bu dilepas. Dilepas ulatnya, selesai sholat kemudian ditaruh lagi oleh Nabi Ayub. Ditaruh lagi ke badannya, busuk. Bayangkan tuh, duit nggak ada lagi, dihancurkan oleh iblis tadi. Sampai dalam riwayatnya untuk makan itu istrinya menjual rambutnya. Sampai akhirnya Nabi Ayub pun tidak rela untuk menjual rambutnya itu, sampai dipukul istri Nabi Ayub oleh Nabi Ayub. Segitunya melemahnya dari orang kaya menjadi miskin. Apa yang terjadi? Iblis pun akhirnya apa? Iblis pun akhirnya menghadap kepada Allah dan tidak mampu mengganggu Nabi Ayub. Dan dengan kun fayakunnya Allah, air keluar dari tanah dan kemudian Nabi Ayub selesai dan sembuh seperti sedia kala. Ini gambaran kesabaran, itu loh sabar bu. Makanya walaupun sakit kayak apa bu, meskipun seperti sudah berbaring, misal nih kita ini udah tua-tua, sebagian kita sudah 60, sebagian kita sudah 50, bahkan sebagian kita mungkin sudah ada yang 70, itu kita nggak lama lagi. Kalau betul nanti kita ditakdirkan sampai berbaring di atas kasur, itu apa yang kita lakukan? Jangan pernah tinggalin sholat kalau kita masih ingat. Bagaimana caranya sholatnya? Sholatnya kita bisa berdiri kalau memang mampu berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Nggak bisa telentang, pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat berarti disolatkan. Selesai berarti. Kok gimana kalau kita ini kan ada bu ya penyakit itu yang ketemu air sakit. Saya pernah bu punya penyakit yang ketemu air itu jijik bu.
sakit semua. Apalagi kalau sudah di sini mulai dingin-dingin, masya Allah itu langsung gelisah itu, asam lambung, Bu. Nah, bagaimana mensiasati sholatnya? Sholat duhur dan asar diakhirkan di waktu asar, boleh, Bu. Jadi sholat duhur dan asar diakhirkan di waktu asar. Nah, biar sekali wudhu. Lalu kemudian tahan jangan sampai kentut. Lalu masuk maghrib, sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya di waktu setelah maghrib itu, di waktu maghrib. Nah, kalau subuh kan kita memang baru bangun ya, Bu. Kita kalau subuh nggak boleh dijamak kemana-mana. Jadi sholat jamak itu dalam fikih Syafi'i bukan hanya untuk orang yang berjalan, bukan hanya untuk orang yang di perjalanan. Orang yang sakit boleh dijamak, Bu. Ingat, Bu, ya, orang sakit boleh dijamak ya, Bu. Orang sakit boleh dijamak sholatnya. Asalkan tadi sholatnya seperti itu. Kalau emang ketemu air sakit, terus payah dan lain sebagainya, tinggal kelip misalnya. Iya kita ya semoga kita nggak begitu mati cepat mati gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan. Ada loh tetangga itu 5 tahun di atas ranjang nggak mati. Sampai pilih seperti itu, pilih langsung, Bu. Bu Rusdiana pilih langsung, pilih seperti itu. Nah, bingung. Ya, tapi terjadi itu, Bu, nggak lama lagi. Nah, mintalah sama Allah apa yang terbaik, dan kita boleh minta yang terbaik itu apa? Yang terbaik menurut kita itu apa? Contoh, Khalid bin Walid itu panglima perang Rasulullah. Ketika Khalid jadi panglima, belum pernah dalam riwayat kalah perang. Itu Khalid pengen mati di medan perang, tapi nggak mati-mati. Justru matinya di atas kasur, Bu. Itu loh. Tapi Ibu ingat, kita berdoanya bagaimana? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik, dalam waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Jangan membuat payah saya, jangan membuat payah anak cucu saya. Itu doanya, Bu. Insya Allah kabul kalau tiap hari kita doa itu. Usia 60 sudah mulai doa begitu, Bu. Siap-siap. Loh, saya nggak nakut-nakuti. Yang di bawah jangan dulu. Gitu loh, Bu. Nah, menjenguk orang yang sakit ini juga ada potensi untuk ingat pada mati. Pak Zairin dikasih sakit sementara ini, itu adalah bentuk dari peringatan Allah bahwa dunia tidak lama lagi. Dunia tidak lama lagi, mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak mungkin 100 tahun lagi, nggak akan mungkin, nggak akan kuat kita. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pelajaran hari ini apa, Bu? Sakit jangan ninggalin sholat. Apa? Sakit boleh menjamak sholat. Kenapa? Sampai nanti kok kemudian anak cucunya tahu bahwa ibunya ini sakit, tidak bisa sholat lagi, maka begitu nanti dia meninggal dihitung berapa hari dia ninggalin sholat, maka anak cucunya mengkodokkannya. Apa dalilnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 5. An-Subki yaf'alu dzalika li aqaribihi, bahwa Imam Subki itu melakukan kodok sholat kepada orang-orang dekatnya. Orang dekat itu ya ibu, ya bapak, ya anak, ya orang tetangga. Bahkan boleh ketika kita nggak mampu, anaknya nggak mampu karena bapaknya ini lama nggak sholat, ibunya lama nggak sholat, nggak mampu sendiri-sendiri, nggak mampu mungkin keluarganya, anaknya untuk mengkodokkannya, boleh minta bantuan kepada tetangga. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak ada.
Nah, maka di sini pelajarannya apa Bu? Jangan pernah ninggalin sholat, karena nanti yang paling menyesal di alam barzah itu adalah orang yang ninggalin sholat. Pengen kembali ke dunia ini, ingin sholat 1 rakaat, karena digambarkan di dalam alam barzah 1 rakaat itu seakan sudah bisa menyelesaikan urusan akhirat. Padahal ya belum, saking dahsyatnya pahala sholat. Ibu sedekah, ibu membantu, ibu bikin masjid, ibu apalagi bangun pesantren, ibu ini tapi enggak sholat, pahalanya memang ada. Bangun pesantren ada pahalanya, bangun gereja lansia ada pahalanya, bantu anak yatim ada pahalanya, bantu fakir miskin ada pahalanya. Tapi pahala itu tidak akan bisa menutupi dosa meninggalkan sholat. Pahalanya itu tidak akan bisa. Maka pun sebaliknya, orang yang sholat meskipun belum bisa baik, sholatlah terus Ibu. Meskipun masih naik-naik panggung, joget-joget, lajulah. Yang masih suka bubur, lajulah. Karaokean, lajulah. Tapi jangan pernah tinggal sholat. Tapi kalau sudah mendekati 60, agak direm-rem. Bu Hayati agak rem-rem dulu. Masih ya, nggak direm-rem, ingat nggak lama lagi. Bu Pema itu walaupun masih agak muda, tapi nggak menutup kemungkinan lebih dulu. Lajulah kalau masih bisa, belum meninggalkan karena mungkin tidak enak dan sebagainya. Kalau bisa ditinggalkan, kalau belum bisa lajulah Bu, tapi jangan tinggal sholat gitu. Iya, saya itu pernah di mana ya, di sini, di sini Bu, sini Indomaret situ, masuk situ, daerah mana itu? Sinar Hijau. Begitu saya selesai ceramah, Bu Dewi tampil nyanyi, Pak Ustadz izin, lajulah. Izin ngapain izin sama saya siapa? Insya Allah rajinlah, tapi sholat. Jadi sakit aja sholat, apalagi sehat. Ibu pernah ninggalin sholat mungkin dulu, dikodok Ibu, dikodok sebelum mati, dikodok Ibu, nanti jadi masalah di sana.